salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang semuanya. Siang. Oke, apa kabarnya? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Jos. Oke, alhamdulillah semoga luar biasa, semoga senantiasa diberikan kesehatan semuanya ya. Oke, anak-anak sebelum dimulai pembelajaran, Bapak katakan presensi dulu ya. Jadi nanti silakan yang dipanggil namanya untuk mengangkat tangannya ya, lalu jawab kalau hadir gitu ya. Aditya Saifullah, Hadir Pak. Aikania, Hadir Pak. Anita Carolina Budimansa, Hadir Pak. Herawati, Imas Baradita. Ya, semoga teman kita yang masih sakit ya, tadi ngilang yang tidak masuk, diberikan segera lekas bergabung kembali dengan kita dalam pembelajaran dan diberikan kesehatan. Ya, terus juga teman-teman kalian yang sedang persiapan lomba ya, untuk paskibra maupun pramuka kalau tidak salah ya, semoga ya diberikan hasil terbaik nantinya gitu ya. Oke, anak-anak ya, sebelum dimulai pembelajaran silakan berdoa terlebih dahulu ya. Aditya silakan pimpin teman-temannya untuk berdoa. Cukup siap. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa ya Pak. Berdoa selesai. Oke, anak-anak ya, kita bertemu kembali ya dalam pertemuan kedua lah ya, atau ketiga dalam proses atau dalam bab mengenai hak asasi manusia. Nah, di pekan kemarin atau di pertemuan sebelumnya ya, kita atau apa sih yang kita pelajari di pekan sebelumnya? Coba ada yang mau mengajukan tangannya, apa yang kalian pelajari sih ketika di pertemuan sebelumnya? Apa sih yang kita lakukan di pertemuan sebelumnya? Pembelajaran apa sih yang kita lakukan di pertemuan sebelumnya? Pengertian dari hak asasi manusia. Ya. Dari hak asasi manusia dan kewajibannya. Asasi. Ya, oke. Itu mungkin materi yang di pekan atau di pertemuan sebelumnya. Terus kalau di pertemuan sebelumnya ya, kegiatan apa sih yang kita lakukan? Isna? Menganalisis sebuah kasus, mulai dari menentukan faktor-faktor apa saja yang menyebabkan kasus tersebut, lalu menentukan hak asasi apa saja yang dilanggar. Ya. Setelah itu memberikan solusi agar kasus tersebut tidak terjadi kembali. Oke lah ya. Jadi itu ya, tadi dua teman kalian sudah mengungkapkan di pekan atau di pertemuan sebelumnya kita bicara tentang makna hak asasi dan kewajiban asasi manusia, ciri-ciri HAM, terus juga di pertemuan sebelumnya juga kita menganalisis tentang kasus tertentu disandingkan dengan materi-materi yang ada pada bab ini ya, terutama kemarin atau pada pertemuan sebelumnya itu yaitu berkaitan dengan kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia. Nah, anak-anak ya, kita masih ada di KD yang sama, kita masih ada di kompetensi dasar yang sama atau di bab yang sama kalau ini tentang hak asasi manusia ya. Itu menganalisis pelanggaran hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi masih sama dengan pertemuan sebelumnya, masih di KD yang sama. Jadi kita analisis pelanggaran hak dan kewajiban asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Ya, dari sudut pandang Pancasila bagaimana sih dalam kehidupan berbangsa dan negara kita ya. Terus yang kedua KD keterampilannya, itu kan KD pengetahuannya ya, KD keterampilannya yaitu menyaji hasil analisis pelanggaran hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi kalian menyajikan hasil analisis nih ya, yang kemarin bisa kalian diskusikan, nanti disajikan ya. Nah, adapun tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini yaitu yang pertama, siswa dapat menelaah makna hak dan kewajiban asasi manusia. Jadi kalian bisa menelaah nih apa sih maknanya HAM itu atau hak asasi manusia atau kewajiban asasi manusia ya. Apa sih itu maksudnya? Apa sih maknanya? Ya. Yang kedua, siswa mampu menelaah kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia dengan baik. Ya. Lalu siswa dapat menelaah faktor-faktor penyebab kasus pelanggaran hak asasi manusia dengan
tadi, ya. Terus juga keempat, siswa dapat mempresentasikan hasil analisis pelanggaran hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dengan baik. Jadi kalian silakan nih, yang pertemuan sebelumnya kalian sudah berdiskusi, kalian sudah berdiskusi secara berkelompok, meneliti kasus, hasil tugas kalian silakan nanti kalian presentasikan di depan, ya, teman-teman kalian, ya. Sejauh mana sih hasil analisis kalian, bagaimana sih perspektif kalian ketika melihat sebuah kasus, ya. Terus yang kelima, yaitu siswa dapat menyaji secara tertulis hasil analisis pelanggaran hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dengan baik. Nanti kan kemarin kalian diberikan lembar LKPD, lembar kerja peserta didik. Nah, hasil jawaban kalian, lembar kerjanya silakan nanti sesudah presentasi di akhir gitu ya, kalian kumpulkan, yaitu sebagai bahan penilaian dari guru, ya anak-anak. Nah, oke, anak-anak, karena kemarin kita atau sesuai dengan informasi yang Bapak sampaikan di pertemuan sebelumnya, pada pertemuan kali ini kita akan melakukan presentasi apa yang sudah kalian kerjakan di pertemuan sebelumnya. Nah, pertama-tama silahkan kalian duduk sesuai dengan kelompoknya lagi, ya, sesuai dengan kelompok pada pertemuan sebelumnya. Ya, silahkan duduk secara berkelompok, ya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Ya, silakan duduk secara berkelompok lagi, ya. Sudah duduk secara berkelompok semuanya? Sudah. Oke, nanti masing-masing kelompok silakan tampil ke depan, ya, mempresentasikan hasil tugasnya kelompok, mulai nanti dari kelompok 1 secara berurutan. Nah, kelompok yang lain, ya, jadi kelompok yang lain tidak hanya nonton saja, ya, tidak hanya menyimak saja, tapi silahkan nanti setiap kelompok wajib memberikan satu pertanyaan untuk kelompok yang tampil, ya. Jadi presentasikan hasil tugasnya kepada teman-teman yang lain, ya. Silakan kelompok 1, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja diskusi kelompok kami mengenai hak asasi manusia dalam kasus Brigadir J. Sebelumnya teman-teman ada pepatah mengatakan berenang-renang dahulu, berhati-hati ketepian. Terlebih dahulu mari kita berkenalan. Perkenalkan, nama saya Nurani Siti Wandari. Perkenalkan, nama saya Herawati. Perkenalkan, nama saya Risma Suminar. Perkenalkan, nama saya Rema Zain. Soal nomor 1, deskripsikan kembali kasus yang ditanyakan oleh guru. Kasus baku tembak terjadi antara 2 anggota polisi di rumah kejadian Mabes Polri. Silakan, ada pertanyaan untuk kelompok 1, ya. Kelompok 2, silakan. Mengapa kasus itu tidak termasuk pelanggaran HAM berat, sedangkan kasus tersebut ada kasus pembunuhan? Oke, dari kelompok 2, ya, tadi mempertanyakan kepada kelompok. Kembali kasus yang ditayangkan oleh guru. Kasus penembakan Brigadir J di rumah dinas Kodim Propam Polri di Duren 3 Jakarta Selatan yang menyebabkan saudara Brigadir J meninggal dunia yang dilakukan oleh saudara E. Barada atas perintah saudara P. Oke, silakan, Rem. Hak asasi manusia apa saja yang ada tersebut selain hak hidup. Sertakan Itu dari kelompok 1, ya. Jadi selain hak hidup, menurut pendapat kelompok ini ada hak lain nggak sih yang memang terlanggar, hak asasi manusia yang terlanggar dari presentasi dari kami. Assalamualaikum
tampil semuanya sudah tampil dengan baik. Terus juga tadi ada beberapa pertanyaan juga lah ya. Nah, oke, anak-anak, coba kita bahas lah ya apa yang sudah kalian presentasikan, apa yang sudah kita diskusikan ya. Nah, di KPD yang kemarin dibagikan ya masing-masing kelompok ada beberapa pertanyaan yang memang perlu dijawab lah ya oleh kalian. Nah, salah satunya misalnya yang pertama deskripsikan kembali kasus yang ditayangkan oleh guru. Oke, secara umum kalian semuanya sudah mendeskripsikan kasusnya dari sudut pandang kalian lah ya istilahnya. Ya. Intinya ini adalah merupakan kasus pelanggaran HAM berupa pembunuhan terhadap seseorang. Ya, kebetulan yang pelakunya yaitu polisi, korbannya juga polisi dengan berbagai alasannya ya, dengan berbagai alibinya. Ada yang bilang nih karena pelecehan seksual, ada yang bilang nih karena membocorkan rahasia dan sebagainya. Jadi sampai hari ini pun sebenarnya motif utamanya sampai hari ini tadi kan ada yang bilang karena pelecehan, karena apa. Sebenarnya sampai hari ini pun motif utamanya ya belum terungkap sebenarnya. Tapi oke, tadi kalian sudah mencari mungkin ya dari berbagai sumber gitu ya terkait apa sih yang jadi motifnya, apa sih kenapa sih dia atau kasus ini bisa terjadi. Jadi masih panjang lah kasus ini ya, masih bergulir sampai hari ini ya. Terus di sini ada pertanyaan, apa saja faktor yang menyebabkan kasus tersebut? Jadi kita kaitkan dengan materi kita hari ini. Nah, kalau kita bicara materi kita hari ini berkaitan dengan faktor-faktor penyebab pelanggaran HAM. Pelanggaran HAM itu kan atau faktor penyebab pelanggaran HAM itu ada dibagi dua. Ada faktor internal dan faktor eksternal. Untuk melihat sejauh mana sih pemahaman kamu, sejauh mana sih pemahaman kalian tentang materi kita di dua pertemuan ini ya. Nah, Bapak sudah buatkan kuis. Nanti Bapak akan keluarkan atau kalian silakan kerjakan post test ya dengan mengerjakan kuis via Quizizz ya. Nah, untuk linknya sudah Bapak kirimkan melalui grup WA ya. Silakan boleh dibuka ya. Silakan nanti masuk dulu saja tapi jangan dulu mulai biar sama-sama ya. Sudah bisa masuk semua? Oke, silakan. Tadi gitu ya. Tadi kalau yang jawabannya atau misalkan bukan jawabannya sih, peringkat pertama itu jatuh kepada Rik Okta ya. Oke, ya, terima kasih anak-anak ya untuk pembelajaran di hari ini. Jadi mungkin kalau untuk pembelajaran di hari ini dicukupkan saja itu saja. Mungkin kalau pembelajaran dari Bapak itu ya. Mungkin nanti ada pertanyaan dan sebagainya, silakan di luar jam pembelajaran pun kalian boleh bertanya terkait materi dan sebagainya. Nah, oke, anak-anak gitu ya, itu mungkin pembelajaran kita di hari ini ya. Sebelum pembelajaran diakhiri, coba satu orang ya buat kesimpulan atau bolehlah ya menyimpulkan apa saja sih yang kalian pelajari pada pertemuan kali ini. Oke ya, Tri silakan. Belajar berbicara di depan kelas Ya. dan menampung semua pendapat orang lain, lalu mengetahui. Minggu depan ya kita mulai masuk ke proses pembelajaran, masuk ke bab kedua yaitu tentang demo. Nah, jadi di rumah silakan kalian pelajari, silakan kalian cermati, silakan kalian baca. Sebelum pembelajaran diakhiri, alangkah baiknya silakan untuk hadir ya selaku KM, silakan pimpin doa teman-temannya. Duduk siap. Sudah belajar alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa. Doa selesai.
Bishal. Hai.